Tadi sih aku lihat dia pulang bareng sama si Seno. Hah? Yang bener kamu? Iya bener kok, tadi juga aku lihat. Wah, jangan-jangan mereka pacaran. Hai teman-teman. Santi. Kok kamu senyum-senyum gitu sih, San? Aku tadi habis dikasih bunga loh sama Seno. Wah, bunga apa San? Coba lihat dong. Sebentar ya. Nih, bunganya bagus kan? Hah? Itu kan bunga kol, Santi. Apakah Anda pernah mendapatkan bunga kol dari pasangan Anda? Saya harap tidak, tapi jika untuk dimasak, tidak masalah. Sahabat Gali, kembali lagi bersama saya dalam program yang selalu memberikan informasi dan pengetahuan tentang berbagai hal seputar pertanian, peternakan, perikanan, dan keterampilan dalam Gali. Gali terus potensi negeri ini, gali sedalam mungkin. Sahabat Gali, kali ini kita akan membahas tentang kol atau kubis. Kol yang saya pegang ini ternyata berbeda ya dengan bunga kol yang baru saja kita saksikan. Untuk itu, terus saksikan Gali. Sahabat Gali, tanah air kita sangat kaya dengan berbagai ragam jenis sayuran. Mulai dari dataran rendah hingga pegunungannya yang terbentang luas, berbagai jenis sayuran dapat tumbuh dengan subur. Salah satu jenis sayuran itu adalah kol atau kubis. Kubis merupakan jenis sayuran yang terdiri dari daun yang tersusun sangat rapat membentuk bulatan. Bulatan pipih ini konon berasal dari Eropa Barat dan Eropa Selatan dan masuk ke Indonesia sejak ratusan tahun yang lalu. Sayuran yang dalam bahasa ilmiahnya disebut dengan Brassica Oleracea varcapitata ini merupakan jenis sayuran yang banyak digemari masyarakat. Selain rasanya yang renyah, daun kol juga mengandung berbagai jenis vitamin seperti vitamin A, B kompleks, C dan kalsium, serta beberapa kandungan mineral lain yang bermanfaat bagi tubuh. Selain menyehatkan, kol juga banyak dikonsumsi berbagai lapisan masyarakat, karena sayuran ini cocok digunakan sebagai sayuran pencampur atau pendamping berbagai macam jenis masakan. Hampir di sebagian besar wilayah Indonesia, jumlah kol terus bertambah. Namun, kebutuhan konsumsi masyarakat terhadap sayuran ini pun terus meningkat. Kol merupakan sayuran yang dikonsumsi semua lapisan masyarakat, karena sayuran ini memiliki aroma dan rasa yang menarik. Istilah kubis untuk jenis sayuran ini diambil dari bahasa Perancis yaitu caucabus yang artinya kubis kepala. Karena kubis berbentuk bulat seperti kepala ya. Sahabat Gali,
Kol termasuk jenis sayuran yang sangat mudah untuk tumbuh. Di Indonesia, kol dapat tumbuh dengan baik pada dataran rendah maupun dataran tinggi dengan suhu 10 hingga 24 derajat Celcius. Syarat tumbuh kol pada dataran rendah yaitu pada ketinggian 100 hingga 200 di atas permukaan laut. Sementara pada dataran tinggi yaitu antara 1000 hingga 2000 di atas permukaan laut. Sahabat gali, jenis-jenis kol ternyata sangat beragam. Bahkan tidak jarang dinamakan berdasarkan asal bibit dan penanamannya. Tapi secara umum dan berdasarkan bentuknya, jenis kol ada dua macam, yaitu kol bulat dan kol gepeng. Coba sahabat gali perhatikan. Kol bulat berbentuk bulat utuh, sementara kol gepeng berbentuk bulat agak pipih. Terlihat jelas bukan bedanya? Sahabat gali, ternyata bertanam kol sangat menjanjikan ya. Ingin tahu bagaimana proses bertanam kol? Tetap saksikan Gali. Gali terus potensi negeri ini, gali sedalam mungkin. Coba sahabat gali perhatikan hamparan sayur kol atau kubis ini. Sungguh segar dan indah ya, apalagi pada cuaca cerah seperti ini. Saya jadi semakin penasaran ingin menggali lebih jauh tentang bertanam kol buat sahabat gali di rumah. Sahabat gali, untuk menggali lebih lanjut lagi tentang proses bercocok tanam kol, saya akan mengajak sahabat gali langsung menemui narasumber kita kali ini. Permisi Bapak. Ya. Saya Mercy Pak dari Ya. Gali. Iya. Pak, ini tanaman kolnya sudah siap dipanen? Sudah. Oh, berapa lama lagi Pak? 1 minggu lagi atau 20 hari lagi bisa. Oh, seperti itu Pak. Pak, saya ingin tanya-tanya tentang proses bertanam kol bisa? Bisa. Bagaimana dengan proses awalnya Pak? Awalnya kita sediakan dulu tanah. Sahabat gali, kol atau kubis harus ditanam pada lahan yang subur dan banyak mengandung humus dengan kadar pH berkisar antara 6,0 hingga 7,0. Bertanam kol sendiri membutuhkan beberapa tahapan. Tahap pertama yang harus kita lakukan adalah persemaian. Pada proses persemaian, hal pokok yang harus kita siapkan adalah lahan. Lahan untuk persemaian harus memiliki kondisi tanah yang sangat subur. Kemudian, kita cangkul tanah hingga gembur dan halus, lalu bentuk satu bedengan dengan ukuran lebar 1 meter, dengan ketinggian bedengan kurang lebih 20 cm, dan lebar bedengan kurang lebih 50 cm. Serta panjangnya kita sesuaikan dengan kebutuhan serta luas lahan. Setelah bedengan terbentuk, kemudian kita taburi pupuk kompos hingga rata. Lebih banyak lebih baik, karena pupuk kompos menyebabkan tanah menjadi lebih subur secara alamiah.
Setelah pupuk kompos ditabur, kemudian didiamkan selama 1 minggu. Sahabat gali, proses persemaian dilakukan dengan cara tanah yang telah kita siapkan, kita lubangi, lalu biji kol kita masukkan. Setelah biji disemai, selanjutnya ditutup menggunakan tanah secara merata agar terlindung dari burung atau binatang lain yang bisa memakan biji kol yang telah kita masukkan tadi. Setelah itu, lakukan penyiraman awal dengan alat penyemprot yang lubang airnya lembut. Kemudian, bedengan ditutup menggunakan plastik yang ditopang menggunakan bambu agar jika turun hujan, biji kol tidak bergeser terbawa arus air hujan. Wah sahabat gali, setelah 3 hingga 5 hari, biasanya biji kol akan berkecambah dan mulai tumbuh daun-daun kecil. Wah, sangat menyenangkan ya sahabat gali. Pada proses persemaian, penyiraman dilakukan sebanyak 2 kali dalam sehari dengan menggunakan alat siram yang tidak mengakibatkan posisi benih atau akar kol tergeser karena air. Selama proses penyiraman, tutup yang terbuat dari plastik dibuka terlebih dahulu dan ditutup kembali setelah proses penyiraman. Selain penyiraman, untuk menghindari penyakit pada persemaian kol, maka perlu dilakukan penyemprotan menggunakan pestisida yang dilakukan sebanyak 1 kali dalam 1 minggu. Sahabat gali, proses persemaian biasanya dilakukan selama 20 hari. Karena pada usia tersebut, tanaman kol semakin membesar dan membutuhkan lahan yang lebih luas untuk berkembang. Proses pemindahan tanaman kol dari persemaian ke lahan baru ini yang kita sebut dengan istilah penanaman. Sebelum penanaman benih kol, terlebih dahulu harus kita siapkan lahan baru yang harus dicangkul hingga gembur. Kemudian dibentuk bedengan dengan lebar kurang lebih 1 meter persegi dan memiliki ketinggian sekitar 40 cm, serta jarak antar bedengannya 50 cm. Jarak antar bedengan ini bisa berfungsi sebagai saluran air serta memudahkan kita untuk berjalan di antara bedengan saat merawat tanaman kol. Setelah bedengan terbentuk, kemudian ditutup menggunakan plastik agar gulma tidak tumbuh dalam bedengan. Jenis plastik yang biasa digunakan adalah jenis plastik mulsa yang mengkilat dan memantulkan sinar matahari, sehingga tanaman pengganggu tidak dapat tumbuh. Sahabat gali, setelah bedengan tertutup plastik, maka proses penanaman siap dilakukan. Kemudian ditanam dalam bedengan dengan cara melubangi plastik dan langsung kita tanamkan bibit hingga akarnya masuk ke dalam tanah. Jarak tanam kol yang dibutuhkan untuk tanaman kol adalah 60 cm dengan jumlah 3 baris untuk tiap bedengnya. Sahabat gali, sementara ini kita telah mengetahui cukup banyak tentang bercocok tanam kol. Mulai dari proses awal, pemilihan bibit, hingga pemeliharaan. Ternyata tidak terlalu sulit ya. Bagaimana menurut sahabat gali? Nah, sebelum menuju ke segmen berikutnya, mari kita saksikan dulu informasi yang telah kita saksikan tadi. Ini dia.
Sahabat gali, konon jika kita mengkonsumsi kol atau kubis dengan dimasak ataupun mentah-mentah sebagai lalapan, ternyata berdampak luar biasa bagi perlindungan tubuh. Kandungan zat aktifnya, sulforafan dan histidin, dapat menghambat pertumbuhan tumor. Sahabat gali, tadi kita telah mengetahui cukup banyak hal tentang kol. Tapi masih ada beberapa hal lagi yang akan kita gali. Terus saksikan Gali. Setelah proses penanaman, proses perawatannya seperti apa, Pak? Kalau musim kemarau, penyiraman 1 hari 1 kali tiap pagi. 1 hari 1 kali setiap pagi ya, Pak ya? Sesudah 1 bulan, cukup 1 kali 5 hari. 1 kali dalam 5 hari ya, Pak ya? Lalu Pak, bagaimana kalau musim hujan? Ya gak usah disiram. Oh iya betul juga, soalnya airnya kan udah turun sendiri dari atas ya, Pak ya? Iya. Iya betul. Sahabat gali, setelah kol kita tanam, hal terpenting yang harus kita lakukan adalah merawatnya dengan baik agar tanaman kol kita bisa menghasilkan buah sesuai dengan yang kita harapkan. Perawatan kol sendiri menurut Pak Yayat sangat mudah. Kol tidak perlu dibersihkan dari gulma secara rutin, karena tumbuhnya gulma sudah terhambat oleh plastik yang menutup bedengan. Secara umum, perawatan yang harus dilakukan adalah penyiraman. Pada usia 1 minggu setelah penanaman, tanaman kol sebaiknya disiram sebanyak 2 kali dalam sehari, yaitu pada waktu pagi dan sore hari. Dan hindari penyiraman pada siang hari agar terhindar dari penguapan yang mengakibatkan tanaman kol menjadi layu. Setelah tanaman kol berusia di atas 1 minggu, penyiraman cukup dilakukan 1 kali sehari pada waktu sore hari saja. Wah, daun kol ini mulai melebar ya sahabat gali. Penyiraman pada usia dini tanaman kol selain untuk menjaga kesegaran tanaman, juga membersihkan tanah dari percikan air hujan yang menempel pada daun kol. Karena tanah yang menempel terlalu banyak akan menghambat pertumbuhan kol. Pak, untuk menghindari hama, apa yang harus dilakukan? Penyemprotan. Penyemprotan dengan menggunakan apa, Pak? Pembasmi hama. Oh, pembasmi hama. Ya. Hamanya seperti apa saja, Pak? Seperti ulat, seperti kupu-kupu. Oh, ulat dan kupu-kupu ya. Ya. Pak, penyemprotan terhadap hama dilakukan berapa kali? 1 kali dalam 1 minggu. Wah, 1 kali dalam 1 minggu itu cukup, Pak? Cukup. Oh, seperti itu. Selain penyiraman secara rutin, perawatan lain adalah penyemprotan dengan menggunakan insektisida. Penyemprotan dilakukan agar tanaman kol terhindar dari berbagai macam hama yang bisa mengganggu pertumbuhan tanaman kol. Hama yang biasa mengganggu diantaranya ulat dan belalang.
Penyemprotan menggunakan insektisida pada proses tanam kol dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu pada usia 4 hari, 10 hari, dan 19 hari. Dengan takaran dosis 20 cc zat kimia, dicampur air sebanyak 14 liter, kemudian aduk, lalu semprotkan secara merata pada tanaman kol. Sahabat gali, untuk takaran tadi biasanya digunakan pada 500 meter persegi areal tanaman kol atau untuk 10 bedengan. Coba sahabat gali perhatikan hamparan tanaman kol ini. Terlihat sangat segar ya, dan sepertinya beberapa di antaranya siap untuk dipanen. Sahabat gali, sekarang saatnya proses panen. Pak, ciri-ciri tanaman kol yang sudah siap panen apa? Contoh ini, buahnya udah keras, daunnya udah kuning-kuning, ininya udah terbuka daunnya. Ya, iya, gitu. Sahabat gali, kol atau kubis bisa dipanen pada usia 3 hingga 4 bulan. Ciri-ciri tanaman kol yang siap panen diantaranya: kropnya sudah mulai mengeras, daunnya terbuka lebar dan mulai menguning, serta tinggi batangnya bisa mencapai 30 hingga 50 cm. Berat buah kol atau kubis itu sendiri bisa mencapai 3 kg per buahnya. Untuk satu batang tanaman kol menghasilkan 1 buah kol. Wah, bagaimana ya cara memanennya? Cara memanen kol seperti apa ya sahabat gali? Yuk kita lihat. Begini caranya Mbak, bisa dipotong. Ternyata memanen kol sangat mudah ya sahabat gali. Cukup dengan memotong batang kol dengan menggunakan pisau ataupun golok, kemudian kupas daun yang menempel pada buah. Kol sudah bisa untuk dipasarkan. Misalkan modal kita 11 juta rupiah, maka keuntungan bersih yang bisa kita peroleh sekitar 10 juta rupiah dalam waktu 3 hingga 4 bulan saja. Wah, sangat menjanjikan ya sahabat gali. Sahabat gali, setelah proses panen, sebaiknya lahan didiamkan selama 20 hari sebelum kembali ditanami tanaman lain yang baru. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar tanah tetap subur. Wah, sahabat gali, sepertinya kini kita telah mengetahui banyak lagi tentang kol. Untuk mengingatnya kembali, mari kita simak yang berikut ini.
Bagi sahabat gali yang memiliki penyakit MAH dan penderita perut kembung, sebaiknya jangan makan kubis atau kol ini terlalu banyak, karena akan menimbulkan gas yang berlebihan di dalam perut Anda. Sahabat Gali, sudah cukup lama saya menemani sahabat Gali yang ada di rumah untuk memberikan pengetahuan baru tentang sebuah bidang usaha. Dan bagi sahabat Gali yang akan memulai usaha bercocok tanam kol, lakukanlah sesuai dengan tahapan-tahapan yang benar. Niscaya sahabat Gali akan berhasil. Terus saksikan Gali episode berikutnya. Jangan lupa, gali terus potensi negeri ini. Gali sedalam mungkin.